Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran yang pertama, muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia mengenai kalimat perintah dan matematika mengenai penjumlahan cara panjang dan cara pendek. Kamu akan belajar bersama Bu Harti Widyaningsih. Oke, mari kita siap belajar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pertama di bukumu terdapat percakapan antara Ibu dan Udin. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Anak-anak, dalam percakapan ini ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa ya, Bu Harti? Nah, kalimat perintah itu adalah kalimat yang isinya memerintah seseorang atau minta tolong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah harus diucapkan dengan kata-kata yang sopan. Walaupun sedang memerintah ya, sedang menyuruh orang lain, tetap harus dengan kata sopan. Ciri-cirinya apa kalimat perintah itu? 1. Ketika kita menggunakan kata kerjanya di awal kalimat harus ditambah dengan kata lah. Kemudian yang kedua, di akhir kalimat diberi tanda seru. Nah, yang ketiga, ketika kita membacanya atau ketika kamu mendengar orang membaca kalimat perintah, nadanya tinggi tetapi diakhiri dengan nada rendah dan dengan kata-kata yang sopan. Sekarang perhatikan di halaman buku Ibu Harti ini. Nah, ada kalimat, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, sudah Bu Harti garis ya. Ini kalimat ibunya Udin memerintah kepada Udin supaya bekalnya Udin nanti dibagi kepada temannya yang memerlukan atau yang tidak membawa. Kamu perhatikan, kata kerjanya ditambah dengan lah. Bagilah. Ya, ada lahnya. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Ini salah satu contoh kalimat perintah, ya. Ada lagi yang lain dalam percakapan ini? Ada, Bu Harti. Oh ya, yang mana ya? Nah, coba perhatikan yang di bawah. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Kata kerjanya bawalah ditambah dengan kata lah. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini salah satu contoh kalimat perintah yang ada di dalam percakapan Ibu Udin dengan anaknya. Pasti kamu juga bisa membuat kalimat perintah yang lain. Sekarang perhatikan gambar
di halaman selanjutnya. Di sini ada Bu Guru sedang menerangkan tugas kepada anak-anak. Ya. Nah, Bu Guru menyampaikan, masuklah ke kelas dengan tertib. Kata kerjanya masuklah, tambahlah, ya. Kemudian di belakangnya diberi tanda seru. Nah, ini juga termasuk kalimat perintah, ya. Ada yang bisa membuat kalimat perintah berdasarkan gambar ini? Ada yang bisa anak-anak kelas 2? Oh, bisa Bu Harti. Ya, anak-anak kelas 2 hebat dan bertanggung jawab, ya. Nah, kalau kamu bisa membuat kalimat perintah, tulislah di dalam komentar Bu Harti ya. Tulis kalimat perintah apa yang bisa kamu berikan berdasarkan gambar ini, ya. Sekarang kita latihan. Ayo, lihat kalimat perintah tugasnya. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, kamu akan melakukan apa ke kelas setelah bel berbunyi? Siapa bisa jawab? Kalau bel sudah berbunyi, kamu kemana? Oke, bagus, pinter. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Pintar kelas 2. Masuklah ya. Huruf M-nya besar ya karena di awal kalimat. Kemudian kata kerjanya ditambah dengan lah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Di belakangnya ada tanda seru ya. Pinter. Sekarang nomor 2. Titik-titik kebersihan kelas. Belakangnya ada tanda seru. Ini pasti kalimat perintah ya. Ayo, kalau kebersihan kelas diapakan? Oke, pintar. Jagalah kebersihan kelas. Pintar kelas 2 ya. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jadi kamu sudah masuk nih ke dalam ruangan. Pintunya diapakan? Oke, pinter ya. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kata kerjanya tadi tutuplah ya. Itu pasti kalimat perintah. Nomor 4. Titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Oke, pinter kelas 2. Susunlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Sekarang yang terakhir, siapa bisa jawab? Ayo, kalau bisa jawab berarti anak kelas 2 memang pintar. Paham akan kalimat perintah. Titik-titik sampah pada tempatnya. Diapakan sampah pada tempatnya? Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan kalimat perintah ya. Hari ini kamu sudah bertambah pengetahuan satu lagi mengenai kalimat perintah. Pahami dengan baik-baik ya nak ya. Teman-teman Udin di sekolah amat banyak anak-anak ya. Ada yang anak laki-laki, juga ada anak perempuan. Kamu juga punya teman banyak di sekolah. Di sekolah ada sebuah sekolah. Jumlah anak laki-lakinya 245. Jumlah anak perempuannya 210. Nah,
kita bisa menghitung banyak semua jumlah teman-teman Udin. Ya, atau jumlah anak ada di sekolah tersebut. Kita dapat melakukannya dengan cara penjumlahan bersusun panjang atau penjumlahan dengan cara pendek, ya. Nah, oke, mari kita belajar tentang penjumlahan cara panjang dan penjumlahan cara pendek. Nah, tadi teman-teman Udin di sekolah itu jumlahnya 245 anak laki-laki dan 210 anak perempuan. Sekarang kita akan mencari cara penjumlahan dengan cara panjang, ya. Nah, oleh karena itu, kamu perhatikan kita susun demikian bentuknya, ya. Kita akan menentukan angka penyusunnya dari 245. Jadi yang 2 ini adalah nilai tempat ratusan. Yang 4 adalah puluhan, yang 5 adalah satuan. Maka yang 2-nya menjadi 200. Ditambah 40. Yang 5 adalah satuan. Kita taruh di belakang ya, satuan ya. Kemudian yang 210, 2-nya adalah 200. Susun ke bawah yang rapih ya. Sama tempatnya, lurus tempatnya ya. Lurus ya nak. Perhatikan ya, lurus ya. Kemudian yang 1 adalah puluhan. Satuannya berapa? Oh, satuannya 0 Bu Harti. Oh iya, kita letakkan di belakang. Nah, kalau sudah dibentuk berdasarkan angka penyusunnya atau nilai tempat. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita jumlah dari belakang. Kita jumlah, kita tambah, beri tanda tambah. 5 ditambah 0. Berapa ayo? Pinter, 5 Bu Harti. Iya, Bu Harti tulis di sini ya. Nah, kemudian ini 40 ditambah 10. Ya, kamu perhatikan 0 ditambah 0. Berarti 0 juga ya. 4 ditambah 1. Berapa 4 tambah 1? Iya, pinter, 5. Nah, kemudian sekarang perhatikan yang bagian di depan atau nilai tempat ratusan. 200 ditambah 200. Berapa ayo? Oh iya, 400 Bu Guru. Iya, pintar kita tulis ya. 400. Nah, kalau sudah demikian perhatikan baik-baik. 400 ditambah 50 ditambah 5. Berarti 455. Ya. Nah, ini cara panjangnya. Sekarang bagaimana dengan cara pendek? Kalau cara pendek berarti susun ke bawah. Apakah hasilnya akan sama? Mari kita coba ya. Ini cara pendek ya. 245. Nah, 210-nya harus lurus ya. Ikutin lurusnya dari atas. Ratusan-ratusan. Puluhan dengan puluhan lurus. 5 dengan 0 lurus ya. Kemudian ditarik dengan garis supaya rapi. Ya, garisnya ikutin atau ikut dengan garis di bukumu ya. Kita beri tanda tambah penjumlahan. 5 ditambah 0, 5. 4 ditambah 1, 5 juga Bu Harti. Iya.
2 ditambah 2? Iya benar, 4 ya. Menulisnya lurus ya nak ya, lurus. Satuan dengan satuan lurus, puluhan dengan puluhan lurus, ratusan dengan ratusan lurus. Lihat hasilnya sama ya. Ini cara panjang, ini cara pendek. Nah, Bu Harti punya soal lagi ya. Soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua ya. Sebelumnya Ibu Harti kembali lagi ke soal nomor 1 ya. Kalau sudah mendapatkan hasil, maka jawabannya tulis di sini ya. 455. Ya. Nah, soal yang kedua. 515 ditambah 349. Kemudian kamu susun dengan cara panjang. Nah, 515 angka penyusunannya siapa saja? Nah, perhatikan ratusannya adalah 500-an. Ya, yang ini 1 puluhan. Yang di belakang 5 satuan. Berarti angka yang di sini adalah 500 ditambah 10 ditambah 5. Pinter. Kemudian 349. Angka penyusunnya berapa? Kita perhatikan angka 3-nya yang bagian depan adalah ratusan. Berarti 300. Ya. Harus lurus ya nak ya. Harus lurus ya. Kemudian 4-nya adalah puluhan. Satuannya berapa? Ayo satuannya. Nah, lihat di belakangnya ini satuan. Satuannya 9. Iya pinter ya. Kemudian kita jumlah. Anak-anak kalau menulis angka yang benar ya. Angka 5 yang benar, angka 9 juga yang bagus, angka 4-nya yang bagus. Semua angka harus bagus bentuknya ya. Nah, sekarang perhatikan kalau sudah ada penjumlahan, dimulai dari satuan. 5 ditambah 9. Berapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada Bu Guru, iya berapa? 14. Pinter. Kita tulis 14 di sini ya. 14. Satuannya lurus dengan satuan. Satuan lurus ya. Sekarang 10 ditambah 40. Berapa yo? Bagus, pinter. 50 Bu Harti. Iya, kita tulis 50. Kemudian 500 ditambah 300. 800. Iya, pintar ya. Lurus juga ya menulisnya ya. Tidak boleh mencong-mencong. Tidak boleh belok-belok. Harus lurus ya, tempat-tempatnya lurus. Sudah selesai belum? Belum. Kamu perhatikan angka 14. Ini kan tempatnya satuan, ya. Yang di belakang ini tempatnya satuan. Tetapi dia ada puluhan. Ada 1 puluhan. Nah, 1 puluhan ini harus bergabung dengan saudaranya yang puluhan. Ya, kita tulis berarti ya. Yang ininya masih tetap 800. Ditambah 50-nya masih tetap. Nah, yang 10-nya mendekati ke 50. Berarti ditambah 10. Ya, yang 4-nya sendiri ke belakang karena satuan di belakang ya. Nah, paham ya nak ya? Jadi yang 14 itu harus dipisah antara puluhan dengan satuan. 10-nya kamu pisah dengan satuan yang 4. Nah, kalau sudah demikian,
kita cari jumlahnya ya. Yang ini 50 tambah 10 kita cari ya. Tapi yang di depannya ditulis juga dulu ya. Nah, ini 800 ditambah berapa ini puluhannya 50 tambah puluhannya 10. 50 tambah 10 pinter 60 ya. Pintar, bagus. Kemudian satuannya kita tulis. Kalau sudah demikian tinggal dijumlahkan. 800 ditambah 60 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 864. Nah, ini cara panjang. Bagaimana dengan cara pendek? Ayo kita coba dengan cara pendek ya. 515 ditambah 349. Oh ya, ditambah. Oh, mencong nih garisnya ya. Ditambah. Nah, 5 ditambah 9. Siapa bisa? Ya, 9 tambah 1 10. Ini sudah tambahin dikurangi 1 berarti tinggal 4. 10 tambah 4 14 Bu Guru. Ya, pinter. Tapi tidak boleh ditulis 14, tulisnya satuan. Nah, kamu perhatikan, ini tadi hasilnya 14. Yang kamu tulis 4-nya ada di sini. Satunya di mana? Satunya taruh di puluhan. Ya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 4, 6. Ya. Kemudian 5 ditambah 3, 8. Ya, hasilnya sama nggak anak-anak? Sama ya, cara panjang dengan cara pendek hasilnya sama. Kamu pindahkan hasilnya ke soal yang utama. 864 ya. Yang ini nanti kamu hapus karena ini tadi untuk membantu penjumlahan di angka atau di tempat satuan ya. Nah, paham anak-anak? Mudah-mudahan kamu paham. Kalau belum paham, kamu ulang lagi, cermati lagi baik-baik. Lama-lama kamu pasti bisa. Karena kamu adalah anak-anak pandai, anak-anak hebat yang mau belajar dan mau bertanggung jawab. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang kalimat perintah dan penjumlahan, cara panjang dan cara pendek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.